Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali tutorial Google Suite for Education. Pada kesempatan ini, saya akan membuat tutorial bagaimana berkolaborasi dengan siswa dalam penerapan Jamboard di dalam Google Suite for Education. Oke, langsung saja kita masuk ke classroom.google.com, kemudian masuk ke kelas masing-masing. Kemudian yang pertama saya akan membuat materi terlebih dahulu. Saya buat kemudian materi. Materinya adalah kolaborasi menggunakan Jamboard. Ya. Silahkan klik link Jamboard di bawah ini untuk ikut berkolaborasi. Kemudian saya akan mengelingkan dengan Jamboard. Jadi klik tambahkan, kemudian kita pilih Google Drive. Nah, kemudian kita ambil yang terbaru saja karena saya baru saja membuat aplikasi Jamboardnya. Nah, materinya atau filenya namanya kolaborasi. Kemudian sisipkan atau insert. Nah, kemudian saya akan langsung menuju pada siswa yang akan saya ajak berkolaborasi. Bapak Ibu sekalian tidak perlu melakukan ini apabila kolaborasi yang akan dilakukan untuk semua siswa. Nah, saya pilih dulu topiknya untuk guru supaya nanti murid yang saya undang ini adalah teman-teman guru di sekolah kami supaya bisa ikut kolaborasi. Kemudian nama siswanya akan saya pilih. Bapak Ibu bisa semuanya ya, tidak harus dipilih, atau dibuat kelompok-kelompok juga bisa. Saya akan memilih beberapa guru, Sukeng, kemudian Bu Rini, ada Bu Sumarti, ya. Kemudian ya itu dulu saja ya, saya pilih 3 guru, kemudian 3 guru ya dalam hal ini sebagai siswa, kemudian akan saya posting. Oke, nah setelah ini saya posting, guru-guru tersebut atau siswa tersebut akan bisa masuk ke dalam kelas saya. Oke, saya akan langsung klik ke Jamboardnya ya Bapak Ibu. Kita akan klik link untuk masuk ke Jamboard. Ya, membutuhkan waktu beberapa saat. Nah, ini sudah ada yang bergabung siswanya. Namanya Sukeng Estining Tias. Oke, saya akan langsung membuatkan perintah. Jawablah pertanyaan berikut. Oke, ini saya perbesar, saya putar. Sudah ada 2 guru yang masuk, 2 murid yang masuk ya di sini. Nah, ini soalnya saya upload dulu. Saya ambil dari file di komputer, kita pilih yang upload ya, kemudian pilih dari perangkat. Nah, kita pilih yang nomor 5 saja. Nih. Ya, ini soalnya sudah, ini siswanya sudah ada. Kita berharap nanti siswa-siswa tersebut akan mengerjakan langsung di papan ini. Ya. Atau saya buatkan instruksi. Silahkan masing-masing menjawab di frame berikutnya. Ya, kita klik dulu, close. Ya, ini saya perbesar.
Ini framenya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya supaya siswa bisa mulai menjawab, kita harus mengatur hak aksesnya. Sementara setiap siswa ini hanya bisa melihat. Nah, kita akan bagikan. Di sini sudah terlihat nama-nama siswa. Statusnya adalah lihat saja atau can view. Ini kita klik jadi editor. Ini kita klik lagi jadi editor. Ya, atau kalau mau diberikan akses sementara bisa komentar dan melihat. Tapi ini saya berikan percayaan penuh kepada beliau-beliau ini untuk bersama-sama sharing, kolaborasi bersama saya. Ya, sudah izin diperbarui. Nah, dengan izin ini maka beliau-beliau ini akan langsung bisa berkolaborasi bersama saya. Ya, ini sudah terlihat dua siswa ini sudah mulai nyoret-nyoret. Padahal saya minta untuk di frame berikutnya. Ya, di sini harusnya. Nah, ini sudah ada yang nyoret di sini tadi ya. Nih. Tuh, sudah nyoret di sana. Ini Bapak Ibu, jadi kita sebagai guru bisa memberi wewenang pada siswa untuk menulis atau menjawab pertanyaan kita di layar yang sama dengan kita, dan siswa lainnya juga bisa melihat. Jadi apabila dalam proses pembelajaran sesungguhnya Bapak Ibu guru matematika misalnya memberikan soal latihan, kemudian meminta salah satu siswa mengerjakan, maka caranya adalah kita klik bagikan. Kemudian di sini siswa tersebut diberi hak editor. Sementara yang lain biarkan statusnya hanya melihat seperti tadi. Dengan demikian maka nanti anak tersebut bisa menampilkan hasilnya, langsung pekerjaannya dilihat oleh teman-temannya. Nah, pekerjaan siswa dan soal atau materi yang kita tayangkan pada akhirnya bisa kita ambil atau kita download. Ya, ini ada lagi yang tulis di depan ya. Ada lagi. Ya, beliau-beliau juga sama-sama masih belajar Bapak Ibu. Jadi ini memang bagian dari tutorial untuk kami saling belajar. Jadi mohon maklum, penggunaan pennya pun masih pletot-pletot semuanya ya. Ini masih sederhana ya. Ini sudah. Oke. 3 sudah berhasil join dan beliau sudah merasakan sebagai siswa, sehingga nanti pada saatnya beliau harus mengajar setidaknya sudah dapat pengalaman ini. Nah, bagaimana untuk downloadnya? Sama seperti tutorial sebelumnya. Untuk downloadnya ya seperti ini, kita klik titik 3, kemudian simpan frame sebagai gambar atau download sebagai PDF. Nah, kita download PDF saja, kita lihat hasilnya. Nah, ini tadi soal saya, kemudian coret-coretan dari murid tadi. Nah, ini Bu Rini. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah berkolaborasi. Bagaimana cara sharingnya tadi yang pertama ya Bapak Ibu, setelah di share, kemudian jangan lupa untuk memberikan hak akses kepada siswa untuk menulis ya. Untuk menulis, cara memberikan hak akses adalah bagikan. Kemudian pilih siswa mana yang akan diberi hak akses editor. Karena defaultnya setelah share menggunakan Classroom itu adalah hanya dapat melihat. Ya, semoga ini bisa dipahami dengan baik ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu perlu berlatih karena menggunakan Jamboard cara menulisnya perlu banyak latihan. Ya, semoga Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya, bisa mengimplementasikan di kelas, dan pada akhirnya Bapak Ibu bisa semakin dekat dengan siswa meskipun mengajar dari jarak yang jauh. Demikian saya akhiri tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.